Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Biasanya memang orang bakhil ini juga susah untuk berubah jadi dermawan. Maka sekarang yang bakhil itu jadikan aja bendahara pesantren, sehingga dia ini enggak membadirkan uang, jadikan bendahara masjid. Jadi bakhilnya itu untuk menjaga hartanya umat. Wa anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mathalul bakhili wal munfiq, perumpamaan orang bakhil dan orang ahli infak, kamathali rajulaini, seperti perumpamaan dua orang, alaihima, yang atas keduanya junnatani, dua baju, baju pelindung, junnatani, dua baju pelindung, min hadidin, dari besi, min sudayhima, mulai dari susu keduanya, ila taraqihima, sampai tulang leher dia, tulang yang di bawah leher, taraqi. Wa amal munfiqu, adapun orang yang infak, fala yunfiqu, maka dia tidak infak ila sabaghat, kecuali baju besinya tadi jadi longgar, awafarot, atau jadi longgar, alal jidihi, atas kulitnya, hatta yukhfiya, dia sehingga dia menutupi bananahu, pucuk-pucuk jarinya, wa ya'fu atharahu, dan menghapus bekas-bekasnya. Jadi tambah besar pakaiannya, saya menutupi jari-jarinya, bahkan menghapus bekas-bekas jalannya itu. Ketika dia jalan, karena pakaiannya itu ke tanah, sehingga bekas-bekas jalannya itu hilang. Wa amal bakhilu, adapun orang bakhil, fala yuridu, maka dia tidak menghendaki, ayung fi qausean, untuk menginfakkan sesuatu, illa lazikot, kecuali jadi kelet baju besinya itu, illa lazikot, kecuali menempel kelet, kulu halqatin, setiap kalangan dari baju besinya, maka naha, pada tempatnya, fawa yuwasi'uha, maka dia berusaha untuk meluaskannya, fala tattasi'u, maka dia tidak bisa menjadi luas. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al junnah bi tasydidin nun wa hiya ad-dira', baju besi. Jadi perumpamaan orang yang suka infak itu seperti orang yang pakai baju besi, mulai dari susunya sampai taroki, tulang di bawah lehernya. Baju ini dari besi. Baju itu kalau dari besi bagaimana kira-kira? Sulit dong. Dirubah itu kan sulit, diluaskan juga sulit. Pokoknya dirubah itu sulit sekali memang baju dari besi. Begitu juga sifat manusia itu untuk rubah itu sulit sekali, seperti baju besi itu. Kelihatannya memang nggak mungkin bisa berubah. Tetapi orang infak itu setiap dia infak, baju besinya jadi longgar. Ini anehnya. Setiap infak jadi longgar lagi, sampai baju besinya itu menutupi pucuk-pucuk dirijinya, bahkan menghapus bekas-bekas jalannya. Tapi baju besi yang menempel tadi itu, setiap dia infak maka jadi longgar. Maknanya bagaimana? Jadi sifat kebakhilan yang ada dalam setiap diri manusia itu, sifat kebakhilan itu begitu sulit. Orang itu kalau sudah punya sifat bakhil itu sulit untuk infak. Tapi kalau dia infak juga, maka sifat bakhilnya berkurang. Sifat dermawannya bertambah.
Sehingga infak itu jadi mudah, nggak terasa infak sana sini. Dulu mau infak sedikit aja sudah susah, sekarang infak itu nggak terasa. Jadi longgar, jadi mudah. Bahkan ya'fu atharuhu, bahkan dia lupa menghapus bekas-bekasnya. Maksudnya dia ini begitu banyak infak sehingga yang diinfakkan apa itu lupa. Tadi pagi itu infak ini, nanti sore itu sudah nggak teringat kalau dia infak. Tapi kalau namanya orang bakhil, enggak, sulit sekali infak. Sudah infak 10 tahun masih ingat aja. Itu dulu orang tuh pernah saya kasih uang 500.000, padahal sudah 10 tahun yang lalu masih ingat aja. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa infak tadi, dia infak itu nggak terasa. Sebaliknya orang yang bakhil, yang tidak mau mujahadah untuk infak, maka tambah hari baju besinya tadi tambah kenceng, sehingga tidak infak sedikit pun. Ini macam-macam pelajaran bagaimana orang itu merubah kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik gitu. Kebiasaan yang buruk kebiasaan yang baik. Asalnya yang baik itu sulit dikerjakan, tapi kalau sudah dilatih lama-lama jadi mudah untuk dikerjakan. Kemudian ada hadis itu, kalau ada berita gunung berpindah percayalah, tapi kalau ada berita bahwa budi pekerti seseorang itu rubah, jangan percaya. Ini bagaimana maksudnya? Memang ya manusia itu seperti mobil itu, ini 4 tak, 2 tak nggak akan bisa rubah. Mobil yang sudah keluar dari pabrik, mesinnya itu 2 tak, kamu perbaiki bagaimana tetap 2 tak, nggak bisa jadi 4 tak. Yang mobil bensin nggak akan bisa jadi mobil solar, kecuali diproses ulang, masukkan pabrik lagi. Begitu juga manusia ini punya watak-watak dasar, watak-watak dasar yang memang nggak bisa berubah. Tetapi dengan kehendak Allah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, gitu, walaupun watak-watak dasarnya itu tadi tidak berubah, tetapi penggunaannya itu bisa berubah. Penggunaannya itu bisa berubah. Yang asalnya itu digunakan untuk buruk jadi digunakan untuk baik. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini pemberang beliau ini. Tapi yang dulunya pemberangnya itu untuk membela yang batil, sekarang untuk membela yang hak. Yang dulu pemberangnya itu digunakan untuk orang lain, sekarang berangnya kepada dirinya sendiri. Dia marah pada dirinya sendiri kalau dirinya tidak sesuai dengan agama. Yang Umar ibnu Wahab ini orangnya suka ganggu orang. Tapi yang dulu dia ganggu orang Islam, sekarang berubah ganggu orang kafir. Jadi tetap saja dia suka ganggu orang aja, tapi ganggunya itu ganggu yang benar. Bandehan. Orang wataknya bakhil itu ya
Biasanya memang orang bakhil ini juga susah untuk berubah jadi dermawan. Maka sekarang yang bakhil itu jadikan aja bendahara pesantren, ya. Sehingga dia ini enggak membadirkan uang, ya. Jadikan bendahara masjid. Jadi bakhilnya itu untuk menjaga hartanya umat, yang dulu untuk menjaga hartanya sendiri. Sekarang bakhilnya untuk menjaga hartanya umat. Kalau orang yang dermawan dijadikan bendahara, nanti ini uangnya umat dikasihkan orang-orang, ya. Rusak jadinya, ya. Kalau orang-orang yang dermawan bagian humas, bagian ikhtilat, nggak usah dipegangin uang. Kalau keluarkan uang dia sendiri. Ikhtilat, ikram tamu, istiqbal. Yang bakhil itu bagian bendahara. Yang suka makan jangan ditaruh di dapur, ini nghabiskan nasi nanti, ya. Yang suka makan tugaskan bagian zikir biar puasa, ya. Yang nggak suka makan tugasnya di dapur. Jadi maksudnya ini guyonan, tapi maksudnya kita ini supaya keburukan kita dan kelebihan kita, kekurangan kita ini kalau ditaruh di tempat yang sesuai, itu nanti jadi kebaikan akhirnya. Tapi kalau tidak ditempatkan pada tempat yang sesuai, malah jadi rusak. Ya, kita ini harus tahu diri kita ini mana kelemahannya, mana kelebihannya, sehingga diletakkan pada tempat yang sesuai. Nah, inilah maksudnya tarbiyah itu di sini. Jadi meletakkan kelemahan dan kelebihan itu dalam tempat yang sesuai, sehingga akhirnya kelemahan itu justru menjadi kebaikan. Kelemahan menjadi kebaikan. Wallahu a'lam.